Halo Sobat Teknologi, kembali lagi di podcast Kisah Agritech bersama saya Aisyah Desita dan saya Harif Zuliandi yang akan menemani kalian sebagai host pada hari ini. Kisah Agritech sebagai wadah berbagi informasi dan motivasi bagi Sobat Teknologi. Jadi kita ada acara apa sih Kak di Kisah Agritech ini? Nah, pada podcast hari ini tuh kita kedatangan tamu luar biasa loh Harif dari teknologi pertanian. Wah, emang ada Kak di teknologi pertanian tamu yang luar biasa? Lah, banyak loh sebenarnya mahasiswa-mahasiswa luar biasa di teknologi pertanian. Serius Kak? Iya, contohnya abang ini. Siapa sih? Nah, langsung kita sambut nih. Boleh. Langsung kita sambut dua mahasiswa berprestasi dan memiliki ide cemerlang di teknologi pertanian, yaitu Bang Justin dan Bang Desmond. Halo. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Baik. Abang ini rupanya Kak. Iya, Bang ini kenal nggak? Tapi emang famous banget sih Iya, Kak. famous banget sih, terkenal banget ya di teknologi pertanian. Banget. Gimana? Cuman ini Kak, nggak sampai setahu ini. Soalnya mereka bisa sampai pencetus gitu kan. Tapi keren sih Bang. Keren sih kan. Gimana Bang? Aku sangat excited loh mendengar podcast pada hari ini karena bintang tamunya sangat luar biasa loh teman-teman. Geleng-geleng kepala. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu Bang? Boleh. Mungkin sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Nama aku tuh Justin Gilbert Rogatif Purba. Bisa dipanggil Bang Justin atau Gilbert boleh. Yang mana nyamannya aja. Senyamannya aja guys. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Desmond Nathanael Sregar, biasanya dipanggil Desmond. Bang Desmond dan Bang Justin. Ya betul sekali. Jadi Kak, ini mereka mencetuskan apa tuh Kak? Nah langsung kita tanya aja nggak sih mereka mencetus proker apa aja? Setahu aku mereka itu mencetus proker PPKO dan Agrikaltek Expo. Langsung kita tanya aja apa itu PPKO dan AE-nya ya. Oh boleh. Jadi untuk Bang Justin sebenarnya apa sih itu PPKO? Jadi awal mula Bang tertarik ngelakuin PPKO tuh gimana? Oke. Mungkin kalau dibilang pencetus ya rasanya kurang tepat. Mungkin karena sebelumnya itu di tahun sebelumnya itu kalau kalian tahu namanya Bang Asri itu udah melakukan PPKO terlebih dahulu. Itu sama angkatan 2019 dan juga 2020. Nah, jadi tadi Arif tanya apa itu PPKO kan? Iya. Nah, PPKO itu jadi singkatan dari program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Nah, program ini tuh di bawah langsung pengawasan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi tujuan dari PPKO ini untuk sesuai dengan namanya tadi, meningkatkan kapasitas dari organisasi mahasiswa melalui kegiatan pemberdayaan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu gak cuman berteori aja. Jadi kita langsung bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapat selama kuliah ataupun selama hidup di masyarakat langsung. Nah, jadi misalnya masyarakat tadi ada butuh keresahan di suatu desa, kita bisa membantu mereka mengatasinya itu gitu. Terus awal mula tertarik sama PPKO. Mungkin yang mengenalkan PPKO pertama kali kepada aku tuh Bang Faujan, Bupati sebelumnya. Karena melalui informasi dari Bu Paila, dosen pembimbing kami. Nah, jadi Bang Faujan kemarin kan kebetulan aku kan menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat. Nah, jadi kebetulan Kepala Divisinya itu ditanggungjawabkan sebagai Ketua Pelaksana dari PPKO itu. Nah, jadi kemarin Bang Faujan tiba-tiba ngubungin, Tin, ini ada program PPKO dari Kemendikbud, kalian ikut ya. Nah, terus oh iya, aku jawab ya, iya Jan. Karena kan kebetulan memang kadif juga kan, jadi memang udah tanggung jawab karena di situ juga ada salah satu proker tambahan di Humas yaitu Bina Desa. Nah, jadi betul. kebetulan sejalan. Ya udah, jadi kenapa enggak ya kan? Nah, jadi ya udah dari situ ya mulailah kontak-kontak kawan, nyari-nyari dosen pembimbing, nyari-nyari tim, bentuk tim, ya itulah. Akhirnya keterusan. Dan selama itu Bang, kan ini kan termasuk jadi proker humas juga kan Bang. Itu anggota yang ikut PPKO ini apakah dari humasnya atau boleh dari luar himatetanya gitu Bang? Kalau untuk anggota ya sebenarnya nggak harus dari humas sih, cuman kan karena ini memang proker dari humas, proker tambahan ya, jadi anggota-anggota humas itu disarankan untuk mengikuti.
Terus kalau misalnya dari luar Hima juga boleh, karena untuk batasannya itu setahu aku sih nggak ada ya untuk. Nggak ada batasan ya mengenai pesertanya. Dan waktu ini Bang, kan kemarin itu setelah menjalani banyak proposal berhari-hari tuh begadang segala macem, itu gimana reaksi Abang peserta kalian itu mendengar waktu dibilang wah kalian lolos nih jadi PPKO-nya? Reaksinya Bang. Reaksinya ya. Fun fact-nya ya kemarin itu waktu dibilang lolos sebenarnya Kaget. sebenarnya belum kaget. Waktu itu aku lagi beli ini. Itu kan lagi bulan-bulan puasa tuh. Iya. Nah, lagi beli apa? Takjil. Iya, es kasturi. Di depan Masih Subrantas ingat di ya, halte. masih ingat ya. Terus tiba-tiba pas udah mau minum buka HP, tiba-tiba ada yang bilang kita lolos weh gitu. Oh ya di situ kaget ya, terus senang, terus ya gimana langsung hubungin dosen pembimbingnya. Abang ngerasa kayak cemas gitu nggak, kayak aduh ini bakal terjalankan dengan baik nggak ya? Kalau itu pasti sih. Karena kan kita gimana ya, kita memikul beban yang besar lah gitu istilahnya. Kita menjalankan program dengan tuntutan yang sangat besar lah dari Kemendikbudristek tadi. Nah, jadi tapi kalau misalnya dibilang takut pasti ada, tapi kan kita harus melawan itu ya kan. Iya betul. Jadi kan abang bilang tadi program yang abang jalankan. Jadi program yang abang jalankan itu apa sebenarnya dan fokusnya tuh di bidang apa? Kalau misalnya program yang kami jalankan kemarin ya, kami itu mengambil topiknya itu kan desa cerdas. Jadi kami buat nama programnya itu kemarin Desa Cerdas 5G. Nah, jadi nggak cuma sinyal aja yang ada 5G. Desa juga ada. Desa Desa ada. juga ada. Udah 5G ya Nah, desanya. jadi 5G itu adalah 5 giat. Nah, 5 giat ini ya 5 pojok baca. Pojok baca. Kok pojok baca sih? Nah, jadi apa Bang? Pojok belajar lah istilahnya. belajar. Ya. Jadi di situ ada namanya kultivasi kreatif. Di situ kami tuh melakukan pengolahan limbah. Nah, di desa itu kan banyak UMKM, jadi pasti banyak limbah minyak yang nggak terpakai. Jadi kami olah jadi lilin, jadi sabun. Terus ada eksplorasi agraris. Nah, itu fokus di bidang ternak maggot. Tahu maggot enggak? Oh, tahu. Nah, Belatung maggot gitu ya Bang. Iya, gelit-gelit gitu. Kayak ulat itu ya Bang. Jadi diapain tuh Bang? Diternakin. Jadi kan di situ ada banyak peternak lah bisa dibilang, kalau kayak ayam ataupun patin. Nah, di situ memang mayoritas patin. Nah, jadi maggot ini kalau sekarang kita lihat pasti banyak orang yang ingin ternak maggot. Iya, banyak. Jadi itu kami manfaatkan itu. Karena ternyata ternak maggot itu sangat amat mudah dan memang khasiatnya juga banyak untuk ternak itu. Oh, bisa buat pakan gitu ya Bang. Oh iya. Proteinnya juga tinggi kalau dibilang gitu. Gitu. Jadi bisa membuat ternak tadi lebih happy lah. Ya. Jadi Bang, Maggotnya dimakan hidup-hidup ya sama ternaknya gitu Bang. Dimakan hidup itu bisa, terus diolah juga bisa. Kemarin diolah jadi tepung maggot. Ulat diolah jadi tepung maggot. Iya. Lah, itu gimana ceritanya Bang? Kami kan belum tahu nih. ngeri-ngeri sedap. Iya, dari hewan loh diubah jadi tepung, kan agak aneh gitu ya Bang dengernya. Sebenarnya tujuan dari dibuat jadi tepung itu biar gampang dicampur dengan pakan lain. Karena kan lebih biar pakannya itu lebih bervariasi. Oh, jadi nggak makanan. Iya. Untuk makanan pakannya juga ya. Jadi maggotnya itu tadi disangrai, atau dikeringkan lah. Ya terus digiling jadi tepung. Nanti kalau misalnya ada pakan lain kayak dedak ataupun sayur-sayuran, itu dicampur sama tepung tadi biar jadi suplai nutrisi lah bisa dibilang ya. Untuk pakannya. Nah, jadi selama Abang menjalankan program proker di desa-desa, respon masyarakat tuh gimana Kak Abang ke anak-anak anggota gitu kan? Respon masyarakat ya. Kalau respon masyarakat kemarin cukup baik sih bisa dibilang. Mereka juga Excited lah ya iya. dengarnya. Apalagi ini pembaruan untuk desanya juga kan Bang. Kayak baru pertama kali dan bikin desanya berkembang juga. kayak open lah gitu. Open. Oh, seru lah ya Bang. Seru-seru. Nah Bang, dengar-dengar tentang proker yang Abang jalani, program-programnya itu sebelumnya Abang belum bilang nih di desa mananya dan gimana pendanaannya gitu Bang. Itu kan prokernya besar banget ya dana yang diperlukan. Itu
dananya itu didapat dari mana sih? Apakah iuran atau dapat dari fakultas atau gimana gitu? Sum-sum. Nggak mungkin lah ya kan sebanyak itu. Kalau dana ya sesuai dengan yang aku bilang tadi, program ini kan diadakan oleh Kemendikbudristek. Nah, di bawah Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa, yaitu Belmawa. Nah, jadi dananya itu dari situ. Oh, langsung dibiayai. dikasih Kemendikbudnya Ya, langsung. kalau kemarin dananya itu untuk maksimal di tahun kemarin itu 40 juta. Wow. 40 juta Dana buat yang sangat besar ya buat buat selama apa, Bang? Selama kegiatan. dan itu terpakai semua tuh, Bang. Masuk saku. Jangan dong, bagi-bagilah. Kalau terpakai semua pastinya tidak. Oh, ada lebihnya. Oke, selanjutnya nih Bang, kan di sana Abang menjalankan banyak program-program. Nah, tantangan yang dihadapi di sana apa sih Bang? Sehingga kayak bisa Abang lalui, kayak yang bikin Abang kayak tegang gitu di sana. Tantangan ya. Iya. Apa sih tantangannya? Gak mungkin kan gak ada tantangan. Ya mungkin anak-anak bocil tuh dikorek-korek kan Iya. Bocil gedor-gedor pintu atau apa. Kalau tantangan mungkin lebih ke menyatukan anggota sih. Oh, dari dalam dulu ya, Bang. Iya, iya. Kayak misalnya kalau kita belum bisa menyatukan kita-kita yang melaksanakan itu, gimana kita mau berhadapan dengan masyarakat. Iya, betul, Apalagi betul. anggota yang banyak kan Bang. Ada 15 kemarin. 15. Wow, 15 banyak banget ya. anggota. Dan itu tempatnya di satu tempat gitu ya Bang, poskonya. Kemarin ya satu gedung. Satu gedung tapi Satu beda. gedung, beda. Beda tempat, beda kamar. Iya dong. Desanya di mana tadi, Bang? Kalau desanya di Desa Mulia Subur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Oh, di Pelawan. Iya, Jauh ya Bang? Jauh Kak. Jauh dong. Jauh lumayan. Aku orang sini soalnya. Tapi tadi masih 2 loh program yang aku sebutin. Oh iya, boleh dilanjutin lagi. Tadi ada kultivasi kreatif, Kultivasi dan kreatif, eksplorasi agraris, terus tadi ada revolusi digital. Nah itu di sana kan ada banyak ibu-ibu UMKM. oh ya, berarti desanya nih desa UMKM ya Ya Bang? berusaha gitu. Ada jual goreng, jual kue, banyak lah di situ. Wah, enak lah, dapat makan. Iya. Cuman mereka kalau untuk pemasaran itu masih dibilang belum terlalu pandai lah. Jadi kami di Revolusi Digital ini menawarkan pelatihan pembuatan kemasan modern. Oh, biar lebih menarik gitu Iya, ya. dan desain logo juga kemarin itu. Nah, jadi kalau misalnya logonya menarik, desainnya menarik kan orang-orang juga lihatnya, ih menarik nih gitu. Betul. Rasa pengen belinya makin tinggi. Beli nih. Beli ini desainnya bagus ya kan. Nah, terus selanjutnya ada Pojok Kanidi, Kazana Islam Dini. Nah, ini pojoknya itu berisi tentang pengajaran tilawah dan juga tahfiz sama anak-anak di sana. Di sana banyak anak-anak lah, anak-anak SD. Targetnya anak-anak SD dan juga anak-anak yang masih kecil lah. Jadi diajarin tahfiz, pidato kayak gitu dan tilawah. Oh, oke. Satu lagi Bang. Masya Allah banget. Masya Allah, bisa ya ngajar semuanya. Iya. Padahal dari teknologi pertanian loh. Dari pertanian. Pertanian gitu, bukan dari pendidikan agama Islam. ya kan. Bisa ustadz mengajar. Satu lagi tuh namanya Pojok Oase Budaya. Wah, saya budaya. Ya. Itu tentang apa Bang? Di situ tuh ada membatik. Jadi kami di situ membuat batik khas Pangkalan Lesung. Berusaha lah membuat batik khas Pangkalan Lesung. Dan juga ada pelatihan menari untuk anak-anak. Jujur Harif, aku sangat kayak shock gitu loh mendengar program-program ini dijalankan. Karena ini kebanyakan nggak berhubungan sama pertanian ya. Kayak menari, membatik. Itu kayak Tahfiz kan? kayak hebat banget ya anak teknologi pertanian bisa mengadakan program kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku jadi masyarakat sana kayak udah kalau misalnya orang ini mau pergi nangis-nangis. Iya, aku juga sih. Terus itu Bang, Abang belajar membatiknya, menarinya itu gimana Bang? Kan membatik ini perlu pelajaran dulu kan, belajar dulu. Kalau membatik ya, kebetulan kemarin kami juga di sana kan ada warga lokal lah bisa Warga lokal. Kami panggilnya Ada warlock. 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 Siapa tuh Bang?
Adalah. Adalah pesertanya juga bang, anggota PPKO-nya juga. Nah, jadi dia di situ juga ada kenalan. Di situ namanya ada Pak Deyuli. Oh, Pak Deyuli. Nah, jadi Pak De ini memang tamatan dari Institut Seni Indonesia ISI. Nah, jadi dia memang mahir lah dalam membatik. Jadi kemarin Pak De itulah yang membantu kami dan juga Warlock tadi. Jadi dari situlah kami belajar. Itu gimana bisa terjalankan situ bang? Maksudnya kan apa pernah ada kegiatan membatik di sana sebelumnya atau gimana? Iya, kebetulan memang di sana itu kemarin ada program membatik gitu dari pemerintah desa. Tapi karena kalau kemarin alasan mereka itu alasan karena dana yang kurang. Jadi datanglah abang ini sebagai penyelamat, sebagai pembawa dananya. Datang-datang kan royal Kasih duit. Jadi gimana itu bang? Setelah 5 proker ya yang abang jalankan di sana itu, apakah semuanya sampai sekarang masih terjalankan di sana? Kalau semuanya mungkin nggak semuanya, tapi ada sebagian yang masih kontek-kontekan juga, memang masih berjalan di sana. Kayak eksplorasi agraris tadi yang budidaya maggot dan juga kultivasi kreatif buat sabun. Jadi kebetulan di situ juga untuk kultivasi kreatif ini penanggung jawabnya kemarin kan Bu Kades. Jadi Bu itu masih aktif lah. Saya lihat. Membuat sabunnya Bu Kadesnya gitu. keren. Iya, keren. Keren banget. Cantik bang. Cantik lah, kan namanya Cantik. cewek. Semua cewek cantik. Semua cewek cantik. Oh ini bang, apa sih Arif? Apa sih pengalaman yang paling berkesan selama abang PPKO? Berapa bulan sih bang PPKO-nya? Kemarin kurang lebih 2 bulan. Wow lama 2 ya. bulanan. 2 bulan itu apa nggak mengganggu kampus bang? Kan kemarin waktu libur dan Waktu juga libur. dan juga memang udah ada izin dari kampus juga. Oh berarti emang sengaja ditetapkan pas hari libur. Terus kalau misal masuk kuliah diizinkan gitu bang. Oh keren. Itu gimana bang? Maksudnya kan kita mengadakan program yang membawa nama fakultas ya bang ya, nama Himateta juga. Itu apakah ada konversinya atau apa dari fakultas gitu bang? Kalau bantuan dari fakultas ya, mungkin kemarin fakultas itu bantu ngirim dosen. Kemarin kan kebetulan Bu Paila kan sedang ke Malangan. Oh iya. Jadi tidak bisa langsung datang memantau kami. Jadi kemarin fakultas itu membawa Bu Yanti. Sebagai penggantinya ya bang? Kalau untuk konversi sebenarnya ada untuk program PPK ini. Cuman kemarin kendalanya karena kami disatuin sama KKN, jadinya karena telat juga kemarin kan, jadi ada sedikit miskom lah dengan fakultas. Jadinya dibatalkan konversinya. Sayang banget memang kemarin itu. Oke, tapi abang KKN-nya dikonversi kan bang? Sebenarnya kalau dibilang konversi ke PPKO ini enggak juga, karena kemarin kan kami juga ngerjakan KKN, ngerjakan PPKO juga. Ada 2 kegiatan dalam satu. Sekaligus itu biar sekaligus ya gitu. Dan ternyata kemarin juga kami bilang ternyata kami tuh sebenarnya nggak perlu untuk ngerjain tugas KKN. Namun kemarin di awal ada kesalahan komunikasi lah bisa dibilang. Miskom memang. Memang sayang banget sih kemarin itu. Ya sayang banget sih, udah capek-capek kan tapi nggak ada konversinya, kayak sayang banget. Ya gimana loh. Kak Isya, Ya, kayaknya Bang Desmond capek ngomong nih. abang mau makan dulu bang. Ini ada makanan loh di depan. Ini boleh. Boleh dong dimakan. Makan juga bang. Minum boleh. Cheers dulu Bang. Cheers. Bang Justin. Selagi Bang Desmond minum nih, makan nih, kita tanya-tanya langsung ya sama Bang. Abang mau minum juga? Nggak boleh. Boleh dong, minum dulu boleh dong, masa nggak dibolehin kan? Jahat banget. Atau Arif mau minum juga? Atau mau makan, Rif? Bawa nama Bang Desmond aja sebenarnya Ya, tadi. makanya kita bagi 4 gak sih? Masa makannya berdua doang? Nggak dong. Sabar Kak, minum dulu. Ayah lanjut, aku nggak ada apa. Enak ya minumnya. Seger-seger gimana gitu. Sampai mana tadi Kak? Sampai ke konversi. Dan aku mau nanya nih Bang, kan selama abang melakukan kegiatan itu untuk kedepannya,
apa sih motivasi apa sih yang akan Abang berikan untuk anggota-anggota selanjutnya yang akan menjalankan PPKO ini? Ya, untuk adik-adik Himateta tahun depan semangat, karena program PPKO ini bisa dibilang sangat bermanfaat. Kalian nggak bakal rugi kok untuk ngikutin ini. Nah, jadi ada orang bijak bilang 1 langkah kalian hari ini menentukan 1000 langkah ke depannya. Cakep. Jadi jangan berani untuk jangan ragu untuk melangkah. Kalau misalnya ada nanti gini, ya kita nggak tahu gimana. Justru dengan tantangan itu tadi kita bisa berkembang. Kapasitas kita ditingkatkan di situ dengan menghadapi suatu masalah. Jadi masalah itu kadang memang penting dalam kehidupan. Kalau nggak ada masalah kan flat aja ya, Bang. Gak enak ya hidupnya, nggak ada masalah. Dan aku sangat excited loh mendengar program yang dikerjakan oleh Bang Justin. Kayak aku jadi pengen ikut proker ini di tahun depan gitu loh. Rencana kemana tuh Kak? Apa? Rencana ke desa mana tuh? Aku desa mana ya belum terpikir juga. Apa kita sama-sama lakuinnya? desa penari. Jauh banget. Dan Harif tahu nggak sih ternyata ada satu orang lagi loh mahasiswa yang memiliki ide cemerlang yang mencetus proker pertama di Himateta. Tapi ini kayak aku tahu Kak. Tahu dong, kan udah duduk di sini. Di samping. Coba. Bang Des, mana orangnya? Halo Harif. Halo Bang. Halo Harif. Jadi Gimana Bang? Sehat? Bang? Sehat. Gimana kalian berdua, sehat? Sehat. Kuliahnya lancar? Lancar dong. Udah selesai nih semester 4. Wis. Agak tepar sih. Baru dikit. Awal mula kayaknya Kak. Awal mula masihan kan. Jadi abang kesini jalan kaki. Enggak, tadi naik motor. Naik baru. motor. Berdua. Sebenarnya di sini di Kisah Agritech nih nyediain mobil pribadi. Wih, Ada dananya loh dari Himateta. Jadi Kak Isya, Bang Desmond ini ngapain? Kayak apa gitu? Oh, setahu aku nih ya, Bang Desmond ini mengadakan satu proker yang bernama Agricultech Expo. Nah, Agricultech Expo ini ternyata adalah proker dadakan juga ya Bang, kayak betul. mendadak juga. Boleh diceritakan sedikit mengenai Iya. prokernya Bang? Oke. Nah, Expo ini tuh salah satu program tambahannya dari divisi Mikat. Nah, kebetulan aku tuh di tahun sebelumnya tuh sebagai kepala divisi minat dan bakatnya Himateta. Keren. Nah, awalnya tuh proker ini hampir nggak terjadi nih, hampir batal tahun kepengurusan kami. Ada kendala gitu ya Bang? Ya karena itu udah di akhir-akhir banget. Tapi di bulan Oktober kalau nggak salah, setelah prokernya Formateta yang seminar pangan, nah kami tuh kumpul bareng. Ada Fauzan sebagai bupati, ada Frederick wakil bupati, dan kalau nggak salah ada Sandrila. Nah ini Kak Sandrila ini bendumnya. Nah situ kami tuh bincang-bincang gimana nih kedepannya, kita udah mau demis, apa yang bisa kita tinggalkan untuk Himateta. Nah jadinya di situ mereka kayak udah yuk kita kejar lah Expo nih, kayaknya bisa biar ada yang bisa diteruskan yang untuk memperkenalkan teknologi pertanian UNRI di kancah nasional. Padahal ini skalanya jurusan ya kan Bang, tapi Iya, ada expo. Ada expo. Keren. Dan ini tuh udah di akhir kepengurusan banget ya Bang. Kira-kira itu berapa minggu sebelum kepengurusan habis? Itu kalau kurang lebih nggak sampai 7 minggu atau 6 minggu, sebulan lebih ya? Iya, sebulan lebih sebelum kepengurusan berakhir lah. Wow, dan bisa mengadakan acara sekeren itu. Udah kayak padahal di ujung ini padahal kan nyawa ada di Padahal ujung udah ini, Kak. menyusun-nyusun berkas untuk Demis nih. demis ya. Tapi Udah bisa nyusun malah katanya, tapi disusun lagi gitu. membuat proker baru lagi ya. Pertama kali lagi Harif. Gini-gini anggota. Aduh, Memang Himateta tahun lalu itu suka yang mendadak gitu, surprise. Dan Nggak ketebak gerakannya ya Bang. Jadi tujuan Abang mengadakan Agricultech Expo tuh gimana? Nah, tujuan utamanya diadakan Agricultech Expo nih kemarin tuh kita ingin teknologi pertanian yang ada di UNRI ini bisa dikenal di kancah nasional. Karena kayak orang taunya cuman tahu
misalnya kayak hukum gitu. Nah, ditanya kenal teknologi pertanian enggak? Itu apa? Iya. Nah, Memang loh guys, banyak orang yang nggak tahu sama teknologi pertanian. Sedih banget loh aku. Nyangkul. Ya, dikira nyangkul, dikira kelahan. Tapi iya sih Kak, kayak tetangga tuh bilang kayak oh bisa nih bikin ladang. bikin traktor, Iya. teknologi nih kan. Bisa nih nanam ini, padahal kayak gimana ya cara nanam? Nah, tujuan utamanya tuh itu, kita mau memperkenalkan teknologi pertanian itu ke kancah nasional. Makanya kita ngadain kegiatan ini tuh skalanya bukan skala jurusan atau skala universitas lagi. Kita bikin skalanya nasional. Nasional Bang. Betul. Keren gak sih pertama kali langsung ngadain nasional? Keren banget sih Bang Desmond. Keren banget sih. Abang berdua juga keren loh. Dapet dana langsung gitu. Masya Allah. Jadi dengan tujuan yang sangat tinggi gitu Bang, pasti adalah proses yang Sangat panjang ya. sangat panjang. Dibilang panjang juga enggak sih sebenarnya. Karena tadi kan kurang lebih sebulan kita. Nah, Sebulan lebih. untungnya di kemarin itu Himateta itu bikin kayak kita untuk menjalankan proker ini kita harus bikin kepala-kepalanya itu ke CO kegiatannya itu yang memang udah terbiasa Kompeten ya, kompeten. Makanya kita langsung milih tuh baik dari CO acaranya yang kepala divisi. Jadinya setiap kepala divisi itu di tahun lalu tuh diwajibkan untuk jadi CO. Jadinya mereka tuh bertanggung jawab makanya jadinya kurang lebih 1 bulan kita bisa laksanain itu karena kerjasama tim dari dalamnya kemarin tuh cukup kuat dan didukung juga oleh bupati dan wakil bupati yang sangat mendukung kegiatan ini. Gitu ya Bang. Kayak menarik banget loh semuanya mendukung kegiatan mereka ini. Dan Abang nih sebagai pelopor proker Agrikaltek Expo di Himateta, gimana sih proses perencanaan dan persiapan kegiatan ini sehingga kegiatan AE ini Abang bisa dilaksanakan? Prosesnya itu kita tuh kemarin di awal-awal sering karena kita nih awal nih kan, jadi kita bertanya-tanya nih ke abang-abang kita, ke tetangga-tetangga kita yang udah biasa ngadain. Nah kita belajar gimana sih, apa aja sih yang perlu diadain, lomba-lomba yang gimana sih yang menarik untuk mahasiswa, yang sekiranya banyak nih pesertanya. Nah kita tuh kurang lebih selama 2 minggu awal mencoba bertanya-tanya, belajar ke yang lain dan sampai akhirnya terjadilah kegiatan ini dan lomba-lomba itu hasil dari bagaimana kita belajar ke tempat lain gitu. Tapi walaupun dia dari divisi Mikat, CO-CO-nya tetap dari divisi lain kan Bang? Iya betul. Seperti tadi CO-CO-nya itu dari kepala-kepala divisi, dari kepala divisi humas seperti Bang Justin nih. Bang Justin kemarin tuh di Agrikaltek Expo tuh sebagai bagian sponsor. Wow, Sponsor dana lagi nih. pendanaan lagi memang. Pendanaan lagi Spesialis dana nih Bang Justin. Banyak banget ya duit Bang Justin Thank ini you bisa. Bang Justin. Banyak. Malahan dari jurusan gitu kan, cari dana keluar, terus buat expo pasti banyak duit Bang Justin. Banyak Bangga. banget ya. Tiap nengok Bang Justin tiap malam, di mana Bang Justin? Lagi di luar gitu. Lagi cari dana. Bisa melobi ya, bisa melobi biar dapat dana. Tips dong Bang. Apa lagi nih Kak? Kan selama kegiatan AE ini Bang, kan pasti banyak tuh rintangan, tantangan yang Abang hadapi. Apalagi ini prokernya cuman sebulan ya Bang dipersiapkan. Itu apa aja sih tantangan yang Abang hadapi selama pra persiapan dan di hari hanya itu? Tantangannya tuh di pra persiapan nih. Mungkin satu pendanaan. Pendanaan. Kan ada Bang Justin. Nah, di awal tuh kita cukup bermasalah dengan pendanaan. Kita bingung nih dari mana pendanaan kita. Nah, makanya kita gencarkan nih di bagian sponsor. Kita naikkan proposal ke fakultas dan lain-lain. Nah, selain dari pendanaan, tantangan selanjutnya itu mungkin dari dalam juga kepanitiaan. Karena kalau misalnya kita bisa ngatur panitianya, maka bisa berjalan lancar kegiatannya. Nah, kemarin tuh sempat tuh beberapa saat kita agak susah tuh untuk rapat bareng-bareng di awal-awal. Namun di akhir-akhir di pertengahan menuju ke kegiatan semangat panitia ini makin kenceng. Wah, makin semangat nih di atas kan. Oke, kita pasti bisa. Mungkin itu aja sih tantangannya di pendanaan sama di kepanitiaannya. Wow, kayak
emang masalah dari lama ya Bang tentang manusia-manusia nih ngumpulnya kayak ngaret atau apa. Tapi gitu. ada nih, mungkin agak keluar sedikit pertanyaannya. Kak Boleh, Esa. boleh. Apa tuh? Bang Desmond ini dulu rambutnya lurus ya? Enggak. Oh, berarti emang kayak ini ya? Memang kayak gini. Oh, kenapa tiba-tiba nanya itu? Kirain keratan tangan kan, keratan tangan. Oh, karena pusing tantangan ya. itu jadi kayak gitu. Untung nggak botak tengahnya ya. Belum sampai. Belum, jangan sampai Belum lah, jangan sampai. Kayak profesor dong. Jadi Profesor Desmond. Keren. udah cocok. Amin. Jadi Bang, untuk kegiatan Agrikultura Expo ini dilakukan setiap tahunnya atau setiap pengurusannya, atau kemarin di tahun abang udah ada rencana pengen 2 kali gitu? Iya, dan apakah AE ini tuh jadi proker wajib gitu Bang? Apa tetap di proker tambahan secara kan ini berlanjut nih di tahun selanjutnya gitu. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri berharap kegiatan ini jadi proker wajib dan proker rutinan setiap tahunnya. Kenapa? Karena dengan kegiatan ini selain kita tadi balik ke tadi memperkenalkan teknologi pertanian ke kancah nasional, dan juga mahasiswa teknologi pertanian ikut berlomba tuh bisa berprestasi juga. Nah, ini kuncinya. Kita bisa mendukung prestasi mahasiswa teknologi pertanian. Betul. Selain orang lain dapat, kita juga harus bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu dia. Kayak menggali bakat-bakat terpendam ya oleh mahasiswa teknologi pertanian. Mahasiswa teknologi pertanian itu keren-keren loh. Keren banget, banyak banyak bakatnya. loh mahasiswa berprestasi di teknologi pertanian. Ya kan Harif? Merasa terpanggil aku. Aduh, malunya. Terus Bang, gimana sih saran Abang untuk kegiatan Agricultech Expo ini untuk selanjutnya Bang? Oh, saran ya untuk kegiatan expo selanjutnya. Mungkin tetap balik ke awal tadi, kita tetap mempertahankan ini, tapi mungkin nanti bisa dikemas dengan lebih baik lagi, karena kemarin kan masih awal nih, masih kita mencari-cari, masih meraba-raba kemana arah bagusnya. Mungkin nanti di tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kita udah nemu konsep yang bagus, yang pakem banget nih untuk bagaimana kegiatan ini bisa berjalan secara rutin setiap tahunnya, terus melahirkan mahasiswa-mahasiswa teknologi pertanian yang berprestasi, sekaligus bisa memperkenalkan kembali si teknologi pertanian betul. ke lebih luas lagi. Nah gitu guys, kalau kalian mau mengadakan Agricultech Expo untuk yang selanjutnya itu boleh berkoordinasi sama Bang Desmond ya. Tapi kalau soal dana, Iya. Bang Jas. Bang Justin dong. Telepon aja langsung. Bang, ini dananya gimana, Bang? Pasti dapat langsung besoknya. tapi Kak, Apa tuh Harif? sebenarnya aku ini anak mikat loh Bang. Mikat ya. Nah, Jadi gimana Harif? tantangannya tuh memang luar biasa sebenarnya kan. Luar biasa. Desmond. Apa tantangan dari apa tuh kalau Apa tuh? Harif? Ya mungkin seperti dana ya kan, dana. Pastinya itu setiap proker pasti kendalanya Apalagi di dana. Bang Justin udah nggak Himalaya kan, kayak terasa gitu loh nggak ada Bang Justin kan. Dasarnya tuh kayak organisasi itu memang pasti kalau ditanya apa sih kendala utamanya, kalau enggak pendanaan, keanggotaan. Iya benar. Jadi dalam organisasi itu pasti selalu ada dua. Jadinya gimana cara kita bisa mengatasi hal itu untuk bisa memajukan organisasi-organisasi Betul. Dua kita. hal itu hal yang lumrah ya Bang di organisasi. Tapi bagaimana cara kita untuk mengkoordinir sesama anggotanya itu yang paling pentingnya agar acara itu berjalan dengan baik. lancar. Nah, gitu. Capek Bang? Capek. Kayak aku mendengar cerita-cerita pengalaman dari dua mahasiswa hebat teknologi pertanian, jadi kayak pengen juga loh tahun depan kayak ikut PPKO, kayak koordinasi juga sama Bang Desmond. Bang, tahun depan kita ngadain proker apa lagi ya Bang yang baru untuk teknologi pertanian gitu. Tapi Ya Kak, nggak sih? ya benar. Tapi Kak, padahal aku sering loh main sama Bang Justin, Bang Desmond. Tapi aku nggak tahu orang tuh seperti ini gitu. Ternyata sehebat itu Iya, ya. hebat. Emang Kayak hebatnya tuh di perkuliahan aja, kalau di luar kayak orang biasa sangat salut ya. Bisa menyimpan itu semua. Keren ya. Beda dalam beda luar. Iya, beda dalam beda luar. Wow. muka nakal. Apa tuh lanjutannya? Apa itu lanjutannya? Oh enggak. Muka nakal. Kok diam?
Jadi mungkin kita akhiri aja lah ya Kak kisah Agritech ini. Sayang kali padahal masih mau bincang banyak-banyak sama Bang Desmond, Bang Justinnya. Dibincang aja sekarang Kak. Boleh. Atau kami yang jadi host lagi. gitu. Boleh. Saya bertanya gitu. Mau bertanya apa nih? Jadi takut. Ya, Justin dulu. Ya ngomong-ngomong Abang masih aktif di kampus? Oh masih kita baru selesai semester 6. Mau lanjut Lanjutlah nulis. sampai bisa ditulis untuk semester depan gimana caranya biar bisa kejar tugas akhir. Udah terpikir nih Bang judulnya? Sejauh ini Belum. apa masih meraba-raba? Sejauh ini udah paling jauh padahal. Tapi Harif, siapa tahu judul skripsi dua mahasiswa hebat ini berbeda loh dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ada inspirasi baru lagi, ada ide baru lagi, kayak pembuatan apa gitu ya kan. Iya benar. Ditunggu ya Bang, judul skripsi yang menariknya. nanti datang ya. Ya kalau diundang ya Bang. Jadi apa nih yang mau Bang tanyakan tadi? Jangan susah Bang. Nggak asal dong, jangan Ya susah-susah. Arif sama Aisyah kan sekarang udah jadi pengurus Himateta Iya. ya. Kayak Arif bilang tadi tantangan di organisasi itu kan keanggotaan kayak dibilang Desmond, dana. Nah, jadi selama ini apa aja sih yang udah kalian lakukan untuk mengatasi itu gitu? Betul. Dan pemimpin-pemimpin kalian misalnya kadif kalian atau bupati kalian gimana gitu? Aduh, mungkin Harif aja ya dulu menjawab, nanti aku tambahkan. Agak agresif sih. Agak Jadi, sensitif ya. Apakah udah senang gitu di Himateta sekarang gitu? Wah, kalau senangnya ya masuk organisasi senang dong Bang pasti. Sebenarnya kalau misalnya dari diri aku sendiri ya Bang Justin. Kalau masuk IMA tuh ya tergantung diri kita sendiri ya kan. Kalau misalnya tanpa ada paksaan, tapi ada kemauan, keinginan, pasti kita kalau udah jebol di Himateta, di himpunan tuh pasti kayak wah senang banget gitu. Cuman gimana lagi kita dalam menjalankan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah dari sana dari bupatinya, wakil bupati dan kadif-kadifnya tuh emang merangkul Bang. Sangat merangkul. Jadi walaupun kita yang fresh yang baru pertama kali lah gitu kan, mereka ngajarin nanti gini-gini ya, besok gini-gini ya gitu. Jadi memang merangkul banget gitu. sih Bang. Memang kayak mengajak semuanya dan sering mengadakan rapat juga biar bisa mengontrol para anggotanya juga. Begitu teman-teman. Walaupun ada cekcok lah sedikit lah. Itu rahasia organisasi. Apa di setiap organisasi pasti ada Iya, kejadian. betul. Nah, yang hal-hal gitu tuh yang untuk menguatkan. Dan itu yang dikangenin gak sih Betul. setelah keluar dari organisasi? Kalau lagi mengumpulkan, kok kemarin kayak ini kan. Dia loh yang kemarin kayak gini. Itu nanti gitu-gitu cerita-cerita di akhir Iya. urusan tuh pasti bakal seru banget tuh. Emang kalau udah akhir kepengurusan tuh organisasi jadi seru banget loh Bang. Iya, Jadi kayak nggak pengen meninggalkan organisasi itu. Iya kayak Bang Desmond tadi kan, kayak pasti ada apa yang mau kita tinggalkan untuk himpunan gitu kan. Membekas banget ya Bang di Himateta jadinya. Aku pengen loh Kak, pengen tanda tangan aku aja di sekre gitu. Aduh cetus dulu satu proker baru. Oh iya. Saya ingin Bang Desmond dulu. Bang Desmond dulu. Bisa nggak? Sepuh ya. Udah sepuh di TP. Jadi untuk Kak Aisyah nggak mau ditanyakan nih Bang? Udah apa? Nggak usah guys, udah nanti aja di luar ini Bang. Salah Desmond. Udah pas ya. Jadi Pas. mungkin sekian kegiatan podcast apa Harif? Kisah Agritech. Kisah Agritech kita pada hari ini. Dan terima kasih ya Bang untuk Bang Desmond, Bang Justin untuk cerita-cerita menariknya pada kegiatan hari ini, dan terima kasih udah datang membawa pengalaman dan pencapaian Abang, dan aku berharap nih semoga Himateta tahun kedepannya itu lebih baik daripada tahun kami tahun sebelum-sebelumnya. Amin. Itu harapan semua orang. Iya, harapan semua orang semoga Himpunan kedepannya kita tetap lebih baik. ya, Dan- lebih dikenal ya sama masyarakat. Dan untuk Bang Justin doakan ya Bang dana lancar terus. Amin. Biar dana kami itu banyak loh, bisa Amin. beli-beli ini nanti ya kan. Jadi cukup sekian. Cukup sekian semuanya.
Bye bye. Semoga sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.